Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang memahami konsep tentang transplantasi anggota badan dan transfusi darah. Pengertian transplantasi anggota badan dan transfusi darah. Transplantasi anggota badan. Pencangkokan atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Pada saat ini juga ada upaya memberikan organ tubuh kepada orang yang memerlukan, walaupun orang itu tidak menjalani pengobatan, yaitu untuk orang yang buta. Hal ini khusus donor mata bagi orang buta. Pencangkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada waktu ini adalah mata, ginjal, dan jantung. Karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Transfusi darah. Perkataan transfusi darah adalah terjemahan dari bahasa Inggris blood transfusion. Kemudian diterjemahkan dokter Arab menjadi memindahkan darah karena kepentingan medis. Lalu Dr. Ahmad Sofyan mengartikan transfusi darah dengan istilah pindah tuang darah, sebagaimana dikemukakannya dalam rumusan definisinya yang berbunyi, pengertian pindah tuang darah adalah memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong. Kemudian hukum pendampingan Islam mengenai transplantasi organ tubuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap transplantasi ketiga organ tubuh tersebut di atas, yakni mata, ginjal, dan jantung? Jawaban masalah ini tergantung kepada kondisi donornya. Apakah donor dalam keadaan hidup sehat, ataukah dalam keadaan koma atau hampir meninggal, ataukah dalam keadaan mati. Apabila pencangkokan mata, selaput bening mata atau kornea mata, ginjal, dan jantung dari donor dalam keadaan hidup sehat, maka menurut hemat penulis, Islam tidak membenarkan atau melarang, karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, ayat ini mengingatkan manusia agar tidak gegabah berbuat sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi dirinya, sekalipun mempunyai tujuan kemanusiaan yang luhur. Misalnya, seorang menyumbangkan sebuah matanya atau sebuah ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak berfungsi. Menurut ilmu fikih, di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak terlalu membahas secara detail karena pada masa itu transplantasi belum terlalu rinci. Jangkauan bahasanya hanya dalam bentuk hipotesis atau andekan. Itu pun terbatas pada transplantasi, tepatnya penyambungan tulang daging dan kornea mata manusia. Paradigma pemikiran yang dibangun adalah sebagai berikut. Pertama, organ manusia itu terhormat bagi manusia itu masih hidup maupun sudah meninggal. Kedua, kehormatan manusia itu diklasifikasi ideologi warga negara yang dianut saat itu. Misalnya warga negara muslim, warga negara dhimmi, warga negara harbi, dan warga negara murtad. Paradigma ini mempengaruhi keputusan hukum transplantasi. Ibnu Al-Imad dalam Hasyiah Ar-Rasyidi 2001 menyatakan diharamkan mentransplantasi kornea mata orang yang sudah meninggal, walaupun ia tidak terhormat seperti karena murtad atau kafir harbi. Tujuan ideal ini mengacu pada 5 kebutuhan pokok manusia yang sangat mendesak, yaitu proteksi pada agama. Kedua, proteksi untuk melindungi jiwa. Ketiga, proteksi melindungi harta. Keempat, proteksi untuk melindungi kecerdasan dan rasionalitas. Kelima, proteksi terhadap kesucian keturunan. Menurut syariat Islam, di dalam syariat Islam terdapat 3 macam hukum mengenai transplantasi organ, dan donor organ ditinjau dari keadaan si pendonor. Adapun ketiga hukum tersebut yaitu
Yang pertama, transplantasi organ dari donor yang masih hidup. Dalam syariat Islam, seseorang diperbolehkan pada saat hidupnya mendonorkan sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu, seperti ginjal. Akan tetapi, mendonorkan organ tunggal yang dapat mengakibatkan kematian si pendonor, seperti mendonorkan jantung, hati, dan otaknya, maka hukumnya tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, An-Nisa ayat 29, dan Al-Maidah ayat 2. Hukum memperjualbelikan darah. Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber darah amat terbatas, sedang yang memerlukannya sangat banyak, apalagi sering terjadi kecelakaan, ada yang tidak tertolong karena kehabisan persediaan darah. Dalam keadaan seperti ini, mungkin ada orang yang mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan, yaitu memperjualbelikan darah. Bila diberi peluang dan tidak ketat diawasi, maka timbul kekhawatiran bahwa ada di antara anggota masyarakat yang menjual darahnya karena didesak keperluan hidupnya. Akhirnya bisa membahayakan para pendonor tersebut karena diperiksa terlebih dahulu atau darah yang diperjualbelikan itu milik dari donor yang mempunyai penyakit yang berbahaya. Kalau ditinjau dari segi hukum, maka di antara ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah sebagaimana halnya jual beli barang najis yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan. Dengan demikian, secara analogis atau kias diperbolehkan memperjualbelikan darah manusia sama-sama najis dan memang besar manfaatnya untuk menolong jiwa manusia. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Zahiri. Keempat, hubungan antara donor dengan resipien. Bagaimana menurut Islam, apakah donor organ tubuh itu bisa mendapat pahala jika resipien atau penerima organ tubuh orang yang soleh, dan apakah si pendonor juga menanggung dosa jika resipiennya orang yang suka berbuat maksiat? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan tegas tidak, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran surat An-Najm ayat 39-41. Yang kedua, surah An-Najm ayat 38. Yang ketiga, hadis Nabi yang artinya jika manusia itu telah meninggal maka terputuslah amalannya, kecuali yang meninggalkan 3 hal, yaitu sedekah atau amal jariah. Kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. 3, anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Karena itu menurut penulis, donor organ tubuh tidak bertanggung jawab atas perbuatan resipien, sebagaimana ia donor tidak berhak memperoleh pahala dari amalan-amalan yang baik dari resipien, sebab sumbangan organ tubuh itu tidak termasuk dalam kategori 3 hal yang disebut dalam hadis tersebut di atas. Juga perlu diingat bahwa yang salah bukan organ tubuh tetapi pusat pengendali, yaitu pusat urat saraf. Oleh karena itu tidak usah khawatir dengan organ tubuh yang disumbangkan, karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan dan dilakukan dalam keadaan darurat. Hal ini sama dengan hukum transfusi darah. Yang kemudian kesimpulan dari presentasi di atas adalah: 1. Transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkan dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya. Yang kedua, pencakokan transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik. Pandangan Islam terhadap transplantasi dalam transplantasi ketiga organ tubuh tersebut tergantung kepada kondisi donornya, apakah donor dalam keadaan hidup, sehat, koma, atau dalam keadaan mati. Sekian presentasi dari kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, jazakumullahu khairan.